Pintu video YouTube telah dibuka. Para penonton yang telah mensubscribe dipersilahkan untuk like dan share video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salsa Siami Rizky dengan NIM 1908984 yang akan membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Karena kita akan membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, teman-teman semua udah tahu belum? Itu semua apa sih? Jangan sampai karena berkedok solid, kita nggak tahu nih apa yang harus diperjuangkan atau apa yang harus dikerjakan. Jadi sebelumnya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, kalau kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum ataupun moral. Sedangkan tenaga kerja adalah kelompok pekerja dan atau suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. Pasti teman-teman semua bingung nih. Kan masih SMA, kok perlu tahu sih tentang tenaga kerja seperti ini? Jadi, meski kalian masih SMA, sebagai pelajar kalian perlu tahu nih tentang hak dan kewajiban tenaga kerja itu seperti apa. Selain nantinya kalian akan terjun di dunia kerja, kita harus benar-benar paham terkait hak dan kewajiban dari pegawai itu seperti apa, agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang hak yang dimiliki pegawai. Di antaranya, yang pertama ada menjadi anggota serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya, ada jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau K3, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 berupa BPJS. Maka sebagai pemilik perusahaan wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. Yang berikutnya, menerima upah yang layak. Upah adalah hak pekerja yang diterima bentuk uang sebagai imbalan termasuk tunjangan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang berikutnya adalah membuat perjanjian kerja atau PKB. Karyawan yang telah tergabung dalam serikat pekerja memiliki hak untuk membuat perjanjian kerja yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah. Dan yang terakhir, ada pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Itu dia hak-hak yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Apa jadinya nih kalau hak-hak tersebut tidak terpenuhi? Mungkin bisa seperti ini. Namun dalam mendapatkan hak-hak tersebut tentu saja kita perlu menuntaskan serta melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Beberapa kewajiban yang perlu dilakukan pegawai diantaranya kewajiban ketaatan. Setiap karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada kewajiban konfidensialitas, di mana setiap karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data di perusahaan. Lalu ada kewajiban loyalitas, karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memberikan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir, kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. Nah, itu dia hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh teman-teman semua.
pegawai perlu menerapkan sikap demikian demi menjalin kerjasama yang baik dan memajukan cita-cita perusahaan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Dan jangan pernah merasa puas karena carilah ilmu seluas-luasnya. Saya Salsa Syamfi Rizky dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah. Beberapa kewajiban yang perlu dilakukan oleh pegawai diantaranya